Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Andi Setiawan, NPM 1853 12 10 03. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan sistem pengemukan dan sistem perkanalan pada ternak potong. Yang pertama yaitu sistem pengemukan. Sistem pengemukan itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pengemukan secara tradisional. Pengemukan cara tradisional yang saat ini masih menjadi andalan para petani di berbagai daerah ialah cara keraman. Pengemukan cara keraman ini dilakukan dengan cara yang sederhana sebagai sampingan dari usaha tani, dan pakan diberikan pun diperoleh dari lingkungan setempat. Beberapa hasil ikutan pertanian yang harganya relatif murah. Pada sistem pengemukan secara tradisional ini, sapi itu digunakan secara difungsi, yaitu diambil dagingnya dan diambil tenaganya. Yang berikutnya yaitu sistem pengemukan cara modern. Pada sistem pengemukan cara modern ini dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem pengemukan dry load feeding, di mana sistem pengemukan dry load feeding merupakan salah satu cara pengemukan yang mengutamakan pemberian pakan berupa biji-bijian konsentrat yang terdiri atas jagung giling, katul, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan lain-lain. Pakan berupa hijauan diberikan dalam jumlah terbatas. Artinya, sistem pengemukan dry load feeding ini dia lebih banyak pemberian konsentratnya dibandingkan pemberian hijaunya. Perbandingannya 70% sampai 30%. Apabila sapi itu membutuhkan pakan per 10 kg, maka 70% dari 10 kg itu diberikan konsentrat. Artinya 7 kg itu diberikan konsentrat, sisanya diberikan hijauan. Terus yang selanjutnya yaitu sistem pengemukan pasture feeding. Sistem pengemukan ini itu berbeda dibandingkan sistem pengemukan yang sebelumnya, yaitu dry load feeding. Sistem pengemukan ini lebih banyak diberikan hijauan dibandingkan dengan konsentratnya, atau sering pada sistem ini sapi itu digembalakan di padang pengembala. Program pengemukan pasture feeding dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu bakalan dipilih sapi-sapi jantan berumur 2,5 tahun. Lama pengemukan itu relatif cepat, yaitu berlangsung 6-8 bulan, yang berarti jangka waktu pengemukan agak cepat. Yang berikutnya, sapi dilepas di lapang pengembalaan yang luas dan berkualitas. Cara mengintensifkan padang pengembalaan. Pada sistem ini pengembalaan dibagi menjadi di beberapa pedok atau tempat hijauannya. Pedok atau padang pangonan dapat dibagi menjadi 2 atau 4 real. Dalam pengaturan pangonan ini, setiap real dapat dipangoni selama 4 bulan. Kurun waktu 4 bulan, mingguan, bahkan sampai harian. Setiap pedok ini dibatasi dengan kawat dengan aliran listrik yang sangat rendah. Yang berikutnya yaitu sistem pengemukan campuran atau AMRA dry load feeding dan pasture feeding. Sistem pengemukan ini merupakan antara dry load feeding dan pasture feeding. Oleh karena itu, sapi-sapi yang ditemukan dengan cara kombinasi semacam ini, di samping digembalakan di lapangan pengembala, sapi juga diberi racun berupa konsentrat. Salah satu alasan cara pengembalaan ini adalah pada musim kemarau pakan hijauan sulit diperoleh, maka kelompok sapi digemukkan diberi pakan penguat penuh. Namun saat musim hujan, hijauan di areal pengemukan tubuh subur, produksi melimpah, maka sapi-sapi dilepas di padang pengembalaan. Intinya pada sistem ini yaitu kita mengikuti musim. Yang pertama itu apabila musim penghujan, hijauan melimpah, maka sapi diberikan hijauan dan sedikit konsentrat. Sedangkan apabila musim kemarau, hijauan sangat sulit, maka diberikan konsentrat, maka hijauannya lebih sedikit.
Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan sistem perkandangan ternak sapi potong. Kita membahas dulu definisi kandang. Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung jumlah sapi yang dimiliki. Kandang tunggal, penempatan sapi dilakukan satu baris atau satu jajaran, sementara kandang ganda pemanfaatannya pada dua jajaran yang saling berhadapan atau bertolak belakang. Tipe kandang itu dibagi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kandang individu, yaitu luasnya 2,5 sampai 1,5 meter. Namanya terus pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan kandang-kandang lain, karena kandang individu ini dia kandangnya per individu sapi. Yang berikutnya yaitu kandang kelompok, perbandingannya luasnya 5:3 meter. Bisa terjadi kekurangannya menggunakan kandang ini, yaitu bisa terjadi kekurangan pakan karena sapi yang kuat akan lebih banyak mendapatkan pakan dari yang lemah. Terus itu yang berikutnya syarat kandang. Yang pertama itu arah kandang. Sebelum kita menentukan pendirian kandang, kita harus menentukan arah kandang. Arah kandang yang baik yaitu dibangun menghadap ke arah timur, karena arah tersebut dapat menerima paparan sinar matahari yang cukup bagus. Dan selanjutnya ventilasi. Sebelum kita membangun kandang, kita harus memperhatikan ventilasinya, karena ventilasi merupakan tempat sirkulasi udara. Apabila ventilasi tidak baik, maka sirkulasi udara di dalam kandang tersebut akanlah lebih tidak baik, atau bisa mengakibatkan kandang tersebut lembab, berair dan sebagainya, sehingga dapat tumbuhnya jamur. Yang selanjutnya atap. Atap pada kandang ini lebih baik menggunakan atap genteng ataupun asbes, atau atap yang bisa menahan paparan sinar matahari langsung, bahkan terhindar dari hujan. Yang selanjutnya dinding. Apabila kandang menggunakan dinding, harus memperhatikan tempat ventilasinya atau tempat siklus udaranya. Yang selanjutnya lantai kandang. Lantai kandang syaratnya yang pertama itu harus rata, yang kedua tidak licin, yang ketiga tidak mudah lembab, yang keempat tahan ingkar, yang kelima awet, yang keenam itu sudut kemiringannya. Lebih baik membuat lantai kandang itu jangan terlalu miring, karena dapat mengakibatkan sapi itu cepat lumpuh karena bebannya terberat pada kaki bagian belakang. Oke, demikian itu pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada ide saya mohon ampun. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan selamat siang.